Hidup di dalam dunia ini adalah sebuah perjalanan, dan dalam perjalanan itu yang kita kenal bahwa manusia harus terus berjalan. Artinya bahwa kita tidak boleh mundur. Kalau kita mundur berarti kita tidak mencapai tujuan. Di dalam hidup ini kita harus terus melangkah, karena kita tahu bersama-sama bahwa di dalam apa yang kita kerjakan harus mencapai hasil. Kalau kita sedang belajar, kita terus melangkah, kita terus berjalan dengan pelajaran-pelajaran sampai kita tamat, sampai kita selesai di dalam pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari, yang sedang kita tekuni. Jadi ini adalah satu konsep yang memang mutlak dan tidak bisa dibantah dan tidak bisa kita abaikan atau kita hilangkan. Karena kalau kita menghilangkannya berarti kita tidak sedang ada di dalam kehidupan itu sendiri. Kita sedang memilih untuk keluar daripada kehidupan. Karena tidak ada orang bisa mencapai apa yang dia inginkan kalau seandainya dia mundur. Kalau dia bekerja, dia juga harus terus bekerja. Karena kalau dia berhenti atau dia mundur dari pekerjaan, maka tidak ada hasil yang dia capai. Jadi, begitulah irama yang kita kenal di dalam kehidupan ini. Nah, di dalam rumah tangga pun juga sama. Kita harus terus, selama kita ada di dalam dunia, kita harus terus mempertahankan. Kita harus terus maju di dalam rumah tangga kita. Kita tidak bisa di tengah jalan berhenti atau kita mundur dari rumah tangga. Itu artinya sebuah kekalahan, itu juga artinya sebuah rasa malu yang harus kita tanggung, dan berarti juga ada pihak-pihak yang dikorbankan. Bisa saja anak, bisa saja pasangan yang menjadi korban. Karena apa? Karena seseorang tidak maju di dalam rumah tangganya, tapi dia mundur. Nah, di dalam kehidupan ini memang kita kenal bahwa yang namanya perjalanan itu pasti berat. Ya, namanya saja berjalan. Kalau kita tidak berjalan, ya berarti kita sedang duduk. Kita sedang diam. Jadi ini kita harus pahami di dalam kehidupan kita. Maju terus walaupun berat, itu artinya kita sedang berjalan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang saya pikir adalah sesuatu yang kita perlu pahami dan jangan mengambil cara seperti itu, yaitu Demas. Dia tidak berjalan terus, dia tidak maju terus. Dia mundur di tengah jalan. Dia meninggalkan Paulus, itu Anda bisa dapat di dalam suratan Paulus, di dalam suratan Timotius. Timotius kedua, ya. Di situ dikatakan bahwa Demas telah mencintai dunia ini. Artinya dia berhenti, dia mundur dari melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, ini satu contoh yang harus kita waspadai. Karena banyak orang mundur di dalam perjalanan hidupnya dengan alasan terlalu berat. Saya tidak sanggup. Tantangan ini terlalu berat. Mungkin tantangan itu datang dari orang tua. Ya, karena banyak orang tua yang tidak mengerti kebenaran. Artinya bisa saja menjadi alatnya kuasa kegelapan sehingga imanmu menjadi terganggu. Nah, ini yang kita harus kedepankan, moto atau semboyan di dalam hidup kita. Ini harus kita kedepankan sebagai style hidup, sebagai prinsip kehidupan kita, bahwa menjalani iman itu harus maju terus. Jangankan iman, sedangkan berbicara hal-hal yang bersifat duniawi saja, kalau Anda ingin mendapatkan kesuksesan di dalam hidup ini, mendapatkan hasil yang dirindukan, maka harus berjalan terus. Tidak ada kata alasan, oh ini berat. Ya, seorang olahragawan juga begitu. Kalau dia sedang bertanding, tidak bisa dia berkata, wah ini sudah terlalu berat. Karena ada perpanjangan waktu,
karena ada hal-hal yang membuat dia tiba-tiba terasa capek, terasa ada sesuatu yang mengganggu di dalam pertandingan yang sedang dia kerjakan. Atau mungkin hal-hal lain yang membuat dia merasa berat sekali situasi seperti ini. Nah, pilihan ada di tangan setiap manusia. Apakah Anda mau mundur ataukah Anda mau mencapai apa yang diinginkan, apa yang dirindukan? Di dalam Alkitab tegas dikatakan oleh Tuhan bahwa kita harus maju terus. Tidak ada alasan untuk kita mundur. Ya, namanya juga kita berjalan sekali diputar dan kita harus menyelesaikan. Jadi seperti itu teman-teman. Dalam kelahiran manusia juga begitu. Dia harus berjalan terus sampai mencapai titik akhir. Mencapai hasil akhir. Mencapai akhir daripada perjalanannya hidup di dalam dunia. Ingat, kita tidak bisa, oh ini berat sekali, saya mau mundur. Nah, orang-orang seperti itu paling tinggi dia akan bunuh diri karena dia merasa berat. Hidup saya putus asa, saya sudah susah sekali sekarang ini. Nah, kalau Anda mundur, itulah yang menyebabkan kenapa orang bunuh diri. Kalau Anda mundur, itulah yang menyebabkan kenapa hidupmu menggerutu terus, mengeluh terus, bersusah hati. Kenapa Anda menjadi pengemis? Karena Anda mundur. Anda merasa bahwa terlalu berat situasi yang sedang dijalani. Nah, oleh sebab itu di dalam hidup ini kita harus perhatikan bahwa perjalanan harus dilakukan terus. Tidak boleh ada yang namanya mundur. Karena kalau Anda mundur, maka Anda tidak bisa mencapai hasil. Nah, kita kembali kepada Alkitab bahwa Alkitab mengajarkan hal yang sempurna di dalam hidup kita. Di dalam hidup tokoh-tokoh Alkitab tidak mundur di dalam suasana yang berat yang dihadapi. Kita lihat Daniel, bahkan dia pernah dimasukkan ke dalam mulut singa, ke dalam gua di mana terdapat singa yang sedang lapar, tidak makan berhari-hari. Di sini kita melihat bahwa Daniel tidak mundur. Daniel tidak berkata, saya akan lakukan saja apa yang orang mau. Saya lakukan saja apa yang orang sukai. Karena kalau saya tidak melakukan itu, maka saya akan masuk di mulut singa. Berat, siapa yang siap berhadapan dengan singa, ya. Konsekuensinya itu adalah taruhan nyawa. Nah, di dalam hidup kita mungkin satu waktu kita bukan hanya berat yang kita rasakan, mungkin bisa taruhan nyawa. Tetapi pertanyaannya, apakah Anda mau mundur atau Anda mau terus? Karena Tuhan telah memberikan satu konsep kehidupan yang jelas. Kita harus setia. Setia itu tidak ada kata mundur. Setia itu tidak ada kata menggerutu. Setia itu tidak ada kata mengeluh. Setia itu tidak ada kata bersusah hati di dalam hidup ini. Ya, memang berat walaupun kesusahan itu mungkin bisa terjadi di dalam perasaan kita. Tapi ambillah satu sikap seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kita harus setia sampai akhir. Di mana Anda punya perjalanan saat ini. Mungkin saat ini Anda sudah merasa terlalu berat. Tidak mampu lagi saya lakukan ini. Saya ingin katakan, tinggal sedikit waktu lagi. Ya, tinggal sedikit waktu lagi. Anda akan sampai di tujuan. Jangan bodoh berhenti di tempat saat ini Anda berada. Jangan bodoh apalagi mundur. Jangan mau diintimidasi sama setan. Karena setan terus membawa perkataan hoax dan membuat Anda tersesat. Dia berkata, Anda sudah tidak mampu, Anda tidak berdaya, Tuhan tidak mendengarkan hidupmu lagi, Tuhan sudah tidak mengasihi, Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tapi saya ingin berkata kepada kita, dengarkan firman Tuhan. Tuhan hanya berpesan satu hal, setialah sampai akhir. Jangan berhenti teman-teman, jangan mundur, sekalipun berat,
Sekalipun tantangan itu dari keluargamu, mungkin dari pasanganmu. Jangan mundur. Maju terus. Kerjakan apa yang baik. Kerjakan apa yang benar. Kerjakan apa yang diinginkan Tuhan. Karena hanya satu pesan Tuhan. Setialah sampai akhir. Dan firman Tuhan berkata di dalam Matius 24. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya. Artinya dia berjalan maju. Sampai kepada kesudahannya. Sudah selesai perjalananmu, kalau engkau bertahan sampai kesudahannya, maka engkau akan beroleh hasil. Seperti yang disediakan Tuhan di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau mundur di tengah jalan, saya hanya ingin berkata, Anda tersesat. Karena Anda mendengarkan bisikan setan. Kalau Anda mundur di tengah jalan, Anda tidak bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kalau Anda mundur di tengah jalan, berarti semua yang disediakan Tuhan hilang dari dalam hidupmu. Artinya Anda akan terhilang di dalam hidup ini. Berjalan terus walaupun berat. Itulah pesan Tuhan yang Tuhan inginkan supaya kita semua pegang kuat-kuat di dalam hidup kita. Bahwa kita adalah seorang yang dipanggil untuk menyelesaikannya dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.